SDN 3 Cibuni Gelis adalah tempat saya mengajar. Perkenalkan, nama saya Irsa Nurdiansyah. Disinilah tempat saya belajar dan mengajar bersama dengan anak-anak hebat generasi penerus bangsa. Selamat datang di SDN 3 Cibuni Gelis. SDN 3 Cibuni Gelis merupakan sekolah negeri di wilayah Kota Tasikmalaya dengan kawasan lingkungan hijau. Hal ini ditandai dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh di sekitar sekolah, sehingga menjadikan sekolah asri dan rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita masih berjumpa di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bapak cek dulu kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Yusuf. Kenapa Yusuf? Sakit. Terus ada lagi yang tidak hadir? Arya, 2 orang. Kenapa Arya? Sakit. Ada lagi? Udah? Ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan dan bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya seorang siswa, yaitu apa? Ya, belajar. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Zakira, pimpin doa sebelum belajar. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, coba kalian berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia semuanya duduk kembali. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menampilkan gambar materi pembelajaran yang waktu kemarin kita pelajari bareng-bareng, yaitu tentang Quran Surat Atin. Coba, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Tentang Quran Surat Atin. Ya, coba, Quran Surat Atin diturunkan di mana? Ada yang tahu? Di kota Mekah. Nah, di sini Surat Atin tergolong ke dalam surat apa? Surat Makkiyah. Dan terdiri berapa ayat Quran Surat Atin? 8 ayat. Ya, betul. Nah, selanjutnya di sini Surat Atin juga termasuk surat yang keberapa di dalam Al-Qur'an? Ada yang tahu? Surat keberapa waktu kemarin pembelajaran? 95. Iya, betul. Nah, di sini Bapak akan menayangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Tujuan pelajaran pada hari ini yaitu dengan membuka buku teks halaman 104, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat Atin dengan jelas. Dan dengan membuka buku teks halaman 104, siswa dapat merangkum isi pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat Atin dengan jelas, ya. Paham anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pesan-pesan pokok Quran Surat Atin. Coba di sini, apakah ada yang tahu pesan-pesan pokok Quran Surat Atin? Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna, ya, dengan baik dan sempurna. Itu termasuk ke dalam pesan-pesan pokok Quran Surat Atin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL dan TPEC, ya. Oleh karena itu, kalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak akan membuat kelompok terdiri dari 4 atau 6 orang dalam setiap kelompoknya.
Paham? Paham. Kelompok A yaitu Payad, Faisal, Nur Huda, Zakira, Alika, Kamila, Kelvin, dan Azkia. Dan kelompok B Muhammad Rafiq, Sapa, Davita, Ainun, Sapa. Terus kelompok C dan seterusnya sampai dengan kelompok E ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Oleh karena itu, coba kalian simak video yang akan Bapak tampilkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, sekarang kita akan mempelajari tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Nah, di sini anak-anak, tahukah kalian apa arti dari surat At-Tin dan mengapa disebut dengan surat At-Tin? Coba perhatikan. Nah, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk dalam surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Di dalam ayat 1 sampai 3 di sini menjelaskan tentang buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam dan sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus. Antara lain Nabi Isa alaihissalam, Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya di dalam ayat keempat menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima menjelaskan bahwasanya bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari ajab Allah. Nah, anak-anak, selanjutnya di dalam ayat ke-6 menjelaskan bahwasanya orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Terus selanjutnya ayat ke-7 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa untuk membangkitkan dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Setelah adanya keterangan selanjutnya di dalam ayat ke-8, anak-anak menjelaskan tentang jangan kau kira Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Nah, itu anak-anak pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam Quran surat At-Tin ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-8. Cukupkan sekian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu merupakan penjelasan dari materi pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dari mulai ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-8. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan mengajukan pertanyaan pemantik ya terkait pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Sudah terdapat di dalam link yang Bapak sajikan dan sudah Bapak kirim ke dalam grup kelas. Coba kalian buka dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana.
Apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah. Kalau misalkan sudah, coba sekarang kita akan melakukan pembelajaran dengan cara berdiskusi dengan kelompok yang sudah ditentukan tadi di awal ya. Coba kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing, dan selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan. Dan hasil diskusi nanti coba kalian buatkan dalam bentuk PowerPoint, PPT ya, dalam bentuk PowerPoint. Nanti PowerPoint tersebut coba kalian presentasikan di depan satu kelompok bergiliran. Paham? Nah, oleh karena itu coba bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan perangkat untuk diskusi kalian. Coba kalian nanti kerjakan LKPD yang Bapak berikan dan jadikan sebagai PowerPoint untuk kalian presentasikan di depan kelas. Ya. Sebelum kalian membuat PowerPoint, kalian kerjakan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya, kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Setelah itu coba buat ke dalam PowerPoint ya. Nah, nanti coba kalian buat ke dalam PowerPoint. Kerjakan dulu lembar kerjanya secara berkelompok. Apakah kalian sudah mengerjakannya? Sudah. Semuanya sudah ya? Nah, kalau misalkan kalian sudah mengerjakannya, coba kalian persiapkan untuk tampil presentasi di depan kelas ya. Nanti hasil dari PowerPoint yang kalian buat, kirim ke Bapak filenya. Nanti dalam laptop Bapak akan ditampilkan dan kalian presentasikan. Baik, agar tidak terjadi keburukan dan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Sudah? Sudah. Kelompok A sudah menjelaskan hasil diskusinya. Apakah ada yang mau menambahkan ataupun bertanya? Coba. Pak, saya mau bertanya, apa sih pesan-pesan pokok dalam surah Atin? Tadi Citra bertanya tentang apa sih pesan-pesan pokok Quran Surat Atin. Coba kelompok A bisa menjawab. Manusia dengan sempurna. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang maju kelompok B. Nah, anak-anak, kalian sudah tampil ke depan ya, satu kelompok menjelaskan tentang pesan-pesan pokok di dalam PowerPoint.
Selanjutnya Bapak akan menanyakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Allah sebagai pencipta alam semesta kemuliaan manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pilihan moral yang membentuk arah hidup. Nah, pesan-pesan pokok dalam surat Atin yaitu adalah kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta dan kemuliaan manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Itu merupakan kesimpulan di dalam pembelajaran pada hari ini ya. Nah, anak-anak coba kalian kerjakan link yang Bapak berikan. Coba masukkan kode yang ada di depan. Anak-anak, kita telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan cara berdiskusi. Nah, alangkah baiknya kedepannya kalian berdiskusi secara kompak ya. Selanjutnya, materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang tafsir Quran surat Atin. Nah, oleh karena itu, coba kalian pelajari di rumah tentang tafsir Quran surat Atin. Pelajaran apa sih yang paling berkesan di dalam pembelajaran pada hari ini? Berdiskusi dengan teman, bagus ya. Nah, selanjutnya coba di sini ada yang mau memimpin doa setelah belajar. Ke depan, ajak kira. Depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.